Nikita Mirzani itu aslinya miskin cuy, saldonya aja cuma 300 juta. Jadi lucu ya sampai channel kirain haters Nikita Mirzani itu cuma sibuk mikirin endorse 10 miliar yang katanya cuma diskon promosi dari Napa Park. Ternyata mereka juga sempat-sempatnya mikirin isi saldo rekening Nikita Mirzani. Ya netizen channel sih nggak bisa melihat kekayaan orang lain secara utuh ya. Tapi logika sederhananya gini deh. Netizen channel yang notabene-nya rakyat jelata aja ya bisa punya 4 rekening dari 3 bank yang berbeda. Walau cuma 3 bank saja yang pakai ATM, masa iya nih kita Mirzani punya cuma 1 rekening ya? Belum lagi soal rumah yang katanya pakai KPR Bank Mandiri. Oke, mungkin ini benar lah ya. Jadi KPR lah yang membayar ke Napafak. Pertanyaannya sahabat channel, lu memang pernah coba ajukan KPR 30 miliar ke Bank Mandiri? Kira-kira bisa lolos nggak kalau lu yang ajukan dengan isi saldo di rekening cuma 300 juta? Nah, sahabat cendol, bank itu bukan koperasi RT ya. Ada analisis resiko, ada BI checking, ada syarat pendapatan, dan yang pasti ada jaminan set. Jadi kalau Nikita Mirzani bisa dapat approval KPR sebesar 30 miliar, jelas ada pertimbangan finansial yang sangat kompleks ya, daripada sekedar saldo cuma isi 300 juta. Jadi sahabat channel, haters Nikita Mirzani kadang lupa kalau melihat angka tanpa konteks itu bisa menyesatkan. Ya 300 juta mungkin terasa besar bagi sebagian orang ya, kecil bagi sebagian yang lain. Tapi jelas bukan patokan tunggal menilai kekuatan finansial seseorang. Ya jadi sampai channel, daripada kita sibuk ngitung-ngitung saldo artis, mending sibuk nambahin saldo rekening sendiri. Minggu kemarin Nikita Mirzani bawa anaknya ke pengadilan. Sekarang pengacaranya bahas-bahas sedekah lah, bahas amal jariah lah, bahas anak asuh lah, bahas panti asuhan lah. Mereka kayaknya lupa deh ya, ini sedang pemerasan cuy, bukan sidang amal. Pasti banyak tuh yang bakalan nyeletuk kayak tadi tuh ya. Netizen channel sih cuma bisa ketawa sambil nyeruput kali ya. Nah sahabat channel, dalam persidangan pidana, strategi pembelaan itu nggak melulu soal pasal-pasal dan bantahan materi dakwaan. Ada yang namanya plea for mitigation atau upaya meringankan hukuman yang bertujuan menyentuh sisi kemanusiaan majelis hakim. Ya makanya sahabat cendol, pengacara bisa saja ya mengangkat isu tentang hubungan ibu dan anak atau keterlibatan terdakwa dalam kegiatan-kegiatan sosial ya, hingga manfaat terdakwa bagi masyarakat. Ini bukan sekedar drama ya, dalam ilmu hukum pendekatan ini disebut dengan non-legal factors in sentencing consideration. Jadi hakim dalam memutus perkara memang wajib mempertimbangkan aspek-aspek keadilan, kemanfaatan, dan kemanusiaan, bukan hanya aspek kepastian hukum. Jadi sahabat channel, ketika pengacara Nikita Mirzani membicarakan soal anak, soal sedekah, soal anak asuh, dan kegiatan amal ya, itu menurut netizen channel adalah bagian dari strategi untuk mempengaruhi pertimbangan hakim di luar dari substansi pasal. Ya bisa dibilang lah ya, ini cara menggerakkan hati agar hakim itu memberikan hukuman yang lebih ringan, atau bahkan dakwaan dianggap tidak layak diperberat. Oke sahabat cendol, mari kita lihat sidang Nikita Mirzani ini bukan cuma dari satu kacamata ya. Hukum itu kadang keras di teks tapi lembut di hati kok. Share video ini biar makin banyak yang paham strategi persidangan di Indonesia. Ketika membahas kasus Nikita Mirzani memang ada-ada aja komentarnya ya. Tapi makasih nih buat kakak yang komentar kayak gini. Jadi bukan soal ngidam ya kakak. Tapi almarhum mama netizen channel itu dari kecil sering duduk di samping netizen channel, mengajarkan mengeja huruf sampai netizen channel bisa membaca sebelum pada waktunya. Nah dari situ netizen channel cinta sama membaca. Makanya sahabat channel, setiap melihat pemberitaan tentang kasus Nikita Mirzani, netizen channel agak tergerak ya, mengingat ibu dari 3 orang anak. Jadi netizen channel sadar ya bahwa setiap ibu pasti punya cara sendiri untuk membentuk masa depan anak-anaknya. Nah sahabat channel, dari kebiasaan membaca sejak kecil ini bikin netizen channel itu semangat waktu dapat 3 buku motivasi. Judul pertama ini Life is Yours, kemudian Terapi Jiwa yang Lelah, dan Seni Berdamai dengan Jiwa yang Lelah. Tunggu reviewnya dari netizen S Channel minggu depan.
Banyak yang baper di kasus Nikita Mirzani hingga banyak melakukan klarifikasi. Nah, sahabat cendol, kalian perhatikan nggak di kasus Nikita Mirzani banyak orang yang sebenarnya nggak ada kaitannya dengan kasus Nikita Mirzani ya, tapi justru paling sibuk melakukan klarifikasi. Bahkan namanya juga nggak ada disebut ya, tapi responnya hiperbolik atau lebay. Nah, jadi gini sahabat cendol, dalam perspektif psikologi hukum ya, perilaku seperti ini sering disebut dengan overcompensation, yaitu respon berlebihan untuk menutupi rasa takut atau rasa bersalah yang sebenarnya tidak mau diakui. Kemudian secara sosial ini masuk ke pola self-defense communication. Jadi biasanya ya orang akan terus mengulang klarifikasi atau pernyataan-pernyataan pembelaan untuk membangun persepsi publik. Meskipun sahabat cendol konsistensinya mulai goyah ya, jadi semakin sering mereka bicara, celah kebohongannya justru semakin terlihat. Kemudian dari perspektif ilmu hukum, ketidakkonsistenan keterangan adalah salah satu indikator yang sering banget dipertimbangkan penyidik ya untuk menilai kredibilitas saksi atau pihak-pihak terkait. Itu sebabnya sahabat cendol, klarifikasi yang berulang-ulang tanpa data itu justru bisa jadi bumerang. Nah sahabat cendol, mari kita jadi penonton yang cerdas, jangan mudah terkecoh sama klarifikasi yang justru bikin makin banyak tanda tanya. Nikita Mirzani halu bilang dapat endorse 10 miliar. Itu kata netizen setelah sidang tanggal 14 Agustus 2025 kemarin. Faktanya di persidangan, pihak perumahan mengaku bahwa potongan harga 10 miliar itu cuma diskon pembelian. Dan postingan yang Nikita Mirzani buat ya, katanya sih murni inisiatif pribadi Nikita Mirzani. Terus biasalah ya, ada netizen yang bilang, tuh kan halu bilang di endorse, saya sih cuma bingung ya sahabat cendol. Kalaupun betul itu di endorse, terus rugi mereka apa sih? Kalaupun itu memang cuma promo, kenapa mereka yang pusing, kan nggak ikutan bayar rumahnya? Nah, sahabat cendol, kalau kita lihat dari sisi marketing, potongan harga besar ke public figure itu bisa tetap dianggap bentuk kerjasama tidak langsung. Kenapa? Ya karena menurut hemat netizen cendol ya, ketika Nikita Mirzani memposting nama perumahan, efeknya jauh lebih besar dibandingkan kalau yang posting itu orang yang pusingin ini diskon atau endorse. Ya, jadi sahabat cendol, kalaupun pihak perumahan nyebut itu diskon atau inisiatif sendiri, di praktik pemasaran menurut hemat netizen cendol ya, itu tetap punya nilai promosi ya. Ya istilahnya ini in-kind marketing, ada keuntungan di dua pihak walau tanpa kontrak yang formal. Ya sama contohnya kayak netizen cendol kan kemarin dapat 3 buku motivasi gratis ya. Nah, judul pertama adalah Life is Yours, kemudian Terapi Jiwa yang Lelah, dan Seni Berdamai dengan Jiwa yang Lelah. Jadi penerbit bisa aja sih katakan ini cuma ngirim buku secara gratis kok. Tapi ketika netizen cendol melakukan postingan dan review ke sahabat channel semua, tentunya itu otomatis jadi bentuk promosi. Ya bedanya netizen cendol tidak membeli rumah seharga 40 miliar. Jadi sahabat cendol, mau dibilang itu promo ke atau endorse ke, sama-sama ada dampaknya. Yang penting dua pihak sama-sama diuntungkan. Yang satu dapat potongan harga, yang satunya ya dapat promo gratis. Yang rugi biasanya cuma netizen yang keponya berlebihan.